yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan selaku Ketua 4 Tim Pembina UKS Kabupaten Kota Baru. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berhadir pada acara Zoom kita pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kehendaknya juga kita dapat berhadir di acara eh, tata cara penilaian lomba UKS pada hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. tim Bina UKS Kabupaten Kota Baru yang hadir pada kesempatan ini melalui Zoom meeting Pak Kepala Kantor Kemenak yang diwakili oleh Pak Nurjazin, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Bagian Kesehatan Rakyat, dan Bapak Ibu lain yang hadir pada hari ini, serta tim pembina UKS tingkat kecamatan se-Kabupaten Kota Baru dari camat atau yang mewakili dan juga Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kota Baru. Sebagaimana undangan dan sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan bahwa kita di bulan Februari Maret akan melaksanakan pembinaan dan penilaian UKS tingkat kecamatan. Nah, pada hari ini alhamdulillah mungkin kalau sudah ada kecamatan yang sudah menentukan eh, sekolah sehat yang akan mewakili tingkat kecamatan untuk lomba UKS tingkat kabupaten. Namun bagi yang belum, nah hari ini pada kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh narasumber terkait tata cara penilaian dan mungkin sekolah mana saja yang mungkin dapat diusulkan untuk mewakili sekolah sehat tingkat kecamatan pada penilaian UKS tingkat kabupaten. Narasumber pada hari ini ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama. Ulun absen dulu lah sebelum ini supaya bisa terpantau semuanya nih. Dari Pulau Sembilan dia, Pulau Sembilan. Pulau Sembilan, ada Bu Harni absennya Bu Harni? Enggak, absen. Buat Ibu Kepala. Sekolah 9. Oke, ada di daftar lah di daftar. Iya, Pian cek aja Bu Harni nanti disampaikan yang ada di. tidak plus 9. Eh, adakah sudah Absen mungkin satu-satu. yang kecamatan yang sudah melaksanakan penilaian atau penentuan sekolah sehat di tingkat kecamatan? Untanya mungkin dari Pak Camat atau Kepala Puskesmas. Dari mana? Kelumpang, Kelumpang Hulu. Kecamatan mana lagi yang sudah menentukan penetapan pemenang di tingkat kecamatan? Kecamatan Pulau Tengah, Pak, izin. Pulau Tengah sudah, Kelumpang Hulu sudah. Sampai dicatat Pulau Bu Hardi. Pulau Timur, Pulau Timur Mana sudah, lagi? Pak. Pulau Timur sudah. Pulau Timur sudah. Iya. Alhamdulillah. Yang mana lagi? Pulau Laut Tanjung Selayar sudah, Bapak. Sudah juga. Hmm. Kabupaten Sigap sudah Pak. Pulau Sikap sudah. Jangan-jangan Ya. sudah semua nih. Terus, kecamatan lagi. Yang daerah Pamukan, Pemukan Barat sudah, Pak. Siapa ya pemenangnya ya? Pak, Pulau Utara sudah. daerah Kelumpang Utara, Bang, Kelumpang Utara, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Nah, Kelumpang Tengah, Kelompok Utara. Sampanahan, Sampanan. Ini. Kemudian Pamukan Selatan, Selatan sudah, Pak. Pamukan Selatan sudah, kanan sudah. sudah Sampanan sudah. Pamukan Selatan, Bang, Sudah, Pak. Sudah. Sungai Durian,
Sudah, Pak. Sudah juga. Dari Dah. tingkat SD sampai SMA. Oke, sampai SMK sama untuk. Ya, oke. TK sudah juga TK. Sudah, Sudah juga lah. aman. Wah, aman sudah berarti. Yang baru ini banyak baru nih. Mana sudah semua berarti. Ya, wah gimana? Berarti anu anu Pak Jajin lah, Pak anu kayaknya sudah melaksanakan nih. Oke. Oke, tinggal tinggal tim kabupaten aja, Pak. Oke. Jadi sebagaimana coba cek dari Dinas Kesehatan ada hadir Dinas Kesehatan. Pak Arya kah? Dinas Kesehatan. Di rapat ini Dinas Kesehatan. Siapa lawan tim dinas tadi, Pak? Jadi tadi Pak Arya dari kami inventarisasi tadi, ini sebagian besar yang ditanya ini sudah semua melaksanakan penilaian UKS tingkat kecamatan. Oke, siap. Jadi buahnya sudah menentukan eh, sekolah sehat yang mewakili tingkat kecamatan. Jadi tinggal mungkin kabupaten. Tapi nanti kita cek lagi, sambil kita informasikan lagi berkenaan dengan siapa tahu mungkin ada beberapa kecamatan mungkin yang belum. Nah, jadi pada hari ini mungkin ada narasumber dari Dinas Kesehatan, Pendidikan sama Kemenak. Oke. Pak Arya sudah siap apa yang disampaikan? Pak Arya sudah siap apa yang disampaikan? Oke, siapa? Oke. Silakan Pak Arya, mungkin 15 menit lah. Singkat padat lah. Apa-apa mungkin menjadi penilaian, kemudian yang sudah ditetapkan seperti apa Pak pembinaannya, Materi. hingga nanti kemudian kapan rencana apa yang dinilai oleh tingkat kabupaten. Silakan Pak Arya. Oke, siap. Di sini Di sini aja dulu. Oke. Sebentar. aman kita. Kita hilang. Ini kalian rapat. Iya. Oh, sudah ini. Oke. Assalamualaikum. Bisa dilihat Bapak Ibu? bisa, Pak. Oke, terima kasih. Pak Ulun yang lo hormati, Pak Asisten 1, perwakilan dari Kemenak, dari Kesra, dari Dignas, Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ini akhir bulan Ramadan, Bapak Ibu, kita harus melaksanakan lewat Zoom untuk nanti kesepakatan mungkin kita dari kabupaten, karena dari lihat tadi Pak Asisten sebagian besar mereka dari kecamatan sudah siap, jadi mungkin nanti tinggal kesepakatan kita melaksanakan untuk di tingkat kabupaten. Perizinkan Ulun menyampaikan saran seperti tahun-tahun yang lalu untuk awal ini penilaian awal kita lakukan nanti lewat Zoom juga dulu. Ya, ini nanti teknisnya setiap kecamatan akan menyampaikan profil penilaian lomba UKS-nya baik tingkat TK, SD, SMP, dan SMA melalui Zoom yang akan waktunya kita atur nanti. Kita bikin jadwalnya sehari itu bisa berapa kecamatan. Nah, biasanya teknisnya seperti itu, dan nanti untuk disampaikan seperti kita Zoom pada saat ini oleh kepala sekolah masing-masing. Nah, saran Ulun mekanismenya seperti itu. Nanti oleh tim UKS Kabupaten akan kita pilih. Kita pilih 6 nominasi sekolah baik tingkat TK, SD, SMP, SMA sederajat yang untuk kita verifikasi ke lapangan. Jumlah yang akan verifikasi nanti fleksibel, kita tentukan oleh tim berapa nanti sesuai kesepakatan kita yang akan kita bersurat secara khusus untuk menentukan nanti jadwal lagi. Jadi setelah Zoom,
kita akan melakukan verifikasi lapangan. Jadi tidak semua nanti sekolah akan kita kunjungi mengingat waktu dan keterbatasan anggaran kita. Untuk lomba sekolah tingkat provinsi dijadwalkan itu terjadwal kalau tidak salah kemarin disampaikan itu Agustus. Jadi kita punya waktu April, Mei, Juni, Juli. Ada 4 bulan. Harapan kami nanti mungkin di bulan April kita adakan Zoom. Jadi April, Mei kita sudah punya pemenang. Jadi Juni, Juli kita bisa pembinaan untuk kita persiapkan ke tingkat provinsi. Itu kalau nanti disetujui. Jadi mohon izin dalam penyampaian nanti yang akan ikut lomba kan masing-masing sudah memilih, artinya sudah menentukan mewakili kecamatan lain-lain. Tolong nanti dipersiapkan kalau dari Dinas Kesehatan yang perlu dipersiapkan untuk presentasi nanti secara Zoom yang merupakan penilaian awal verifikasi kita itu masalah pertama kondisi yang dilombakan. Jadi bisa lewat video yang ditampilkan secara singkat masalah kondisi. Jadi kami karena tidak berkunjung lewat Zoom aja dulu dipotret secara global. Kayak apa keadaan sekolahnya. Kalau kada bisa bervideo, foto-foto boleh. Artinya dari depan, dari samping, dari belakang. Kemudian ruangan-ruangannya, terutama kondisi ruangan UKS-nya. Tolong difotokan beserta ketersediaan obatnya. Jadi nanti dalam pemaparan dapat ditampilkan foto itu sambil dijelaskan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah stratifikasi sekolah yang dilombakan. Kalau Bapak Ibu, insya Allah dengan bantuan teman-teman di puskesmas, itu sudah tahu menentukan di mana letak stratifikasi, artinya tingkatan sekolah yang dilombakan itu sudah ada. Dan itu harus. Kemudian disampaikan jumlah dokter kecilnya berapa untuk TK atau PAUD dan SD, ada berapa dokter kecilnya. Kemudian kalau untuk SMP dan SMA sederajat itu adalah kader kesehatan remajanya berapa orang. Itu disampaikan dalam nanti penyampaian. Pelaksanaan UKS madrasah sederajat terdiri dari pendidikan kesehatan yang akan kami lihat. Perlu yang sampaikan, misalnya ada pelatihan dokter kecilnya, ada pelatihan reproduksi yang disampaikan oleh teman-teman kesehatan. Tolong nanti disampaikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk dokumentasinya. Kemudian pelayanan kesehatan, apa yang sudah dilaksanakan di sekolah itu. Misalnya pemberian tablet tambah darahnya, penjaringan dan pemeriksaan berkala, pemeriksaan HB, pemantauan tumbuh kembang bagi anak-anak PAUD. Yang ini bisa tampilkan lewat slide-slide foto ditambah narasinya. Misalnya pada waktu pemberian tablet tambah darah diberi keterangannya pemberian tablet tambah darah. Bisa juga ditampilkan dalam bentuk grafik-grafik maupun foto kegiatan. Nah, kemudian pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, ini berkenaan misalnya ada kerjasama dengan LH atau CSR atau yang lain-lain, masa pengelolaan sampahnya kayak apa, terus itu jadwal piket di sekolah, jadwal ada kebersihan toilet dan sebagainya, terutama untuk lingkungan yang ada di sekolah. Nah, kalau untuk manajemen UKS atau madrasah ini, Bapak Ibu dapat menyampaikan nanti misalnya rencana kerja UKS-nya ada apakah atau tidak, dan dapat dilihatkan kalau memang ada rencana kerja berarti difotokan aja bisa, atau ditampilkan grafik status gizi siswanya, grafik kunjungan yang ke UKS, bisa kan ada ruang UKS, kan ada yang berkunjung, misalnya minggu ini berapa atau rekapan bulan ini berapa, tahun ini berapa. Kemudian jadwal kegiatan ada yang disampaikan untuk kegiatan-kegiatan UKS itu yang berkenaan dengan manajemennya. Kemudian kegiatan sekolah yang secara massal penggerakan yang berkaitan dengan PHBS di sekolah. Misalnya ada kegiatan mencuci tangan yang melibatkan semua siswa, sikat gigi massal, aksi bergizi, olahraga, pemberantasan sarang jentik nyamuk,
Nah, itu bisa ditampilkan lewat nanti slide foto-foto kegiatan yang beri narasi keterangannya. Termasuk nanti kita melihat tidak merokok di sekolah. Tidak merokok di sekolah ini bisa pian perlihatkan dengan adanya tanda-tanda larangan. Kalau nanti kami verifikasi ke lapangan, kami lebih detail lagi melihat mungkin nanti apakah ada asbak rokok di sekolah atau ada puting-puting rokok. Nah, itu nanti kalau kita verifikasi. Tapi untuk Zoom ini tolong itu diperlihatkan dulu yang bisa kami lihat secara lewat kasat mata dulu melalui penampilan nanti di uh, penyampaian profil di sekolah yang disampaikan. Kami harapkan nanti kepala sekolahnya masing-masing. Kemudian jadwal kunjungan puskesmas melakukan pembinaan UKS ini perlu. Kami lihat nanti teman-teman di puskesmas ada kada inya membina sekolah yang sudah pian tunjuk. Ini tolong nanti disampaikan bisa melalui buku tamu buhan pian atau pian sampaikan bulan ini bulan ini dari nanti penyampaian di Zoom itu. Nah, itu secara teknis yang akan kami lihat nanti dari tim dari UKS Dinas Kesehatan. Di samping itu nanti kalau berlanjut verifikasi kami ingatkan dari awal. Nanti kami lihat berdasarkan pengalaman tahun lalu adalah keaktifan kepala sekolah dalam mendampingi tim juri. Itu sangat menentukan sekali. Kelemahan kita kemarin sebagian besar ada beberapa yang artinya ya sudah gurunya aja, guru UKS-nya aja. Ternyata itu menjadi poin tersendiri. Kepala sekolah menguasai dan dapat menjelaskan dengan baik kepada tim juri, tim penilai verifikasi itu sangat sangat menentukan sekali. Kemudian nanti kalau kita lihat juga, apakah nanti penyampaian dari sekolah ke orang tua siswa mengenai hasil pemeriksaan kesehatan, artinya feedbacknya atau umpan baliknya. Setelah diperiksa, terutama ini anak TK, anak SD, anak PAUD, itu kan ada diperiksa. Diberitahu kada hasil pemeriksaan itu kepada orang tuanya, disampaikan kada. Itu nanti akan kita lihat juga. Kemudian dokter kecilnya, KKR-nya, itu mampu memberikan edukasi kepada teman-teman sebayanya. Mereka paham ada masalah kesehatan secara umum. Dan dapat, nanti kalau kita tanya, mereka dapat dengan baik memaparkan itu. Nah, mungkin itu untuk sementara beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk item-item penilaian nanti dari teman-teman puskesmas. Intinya, apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan, informasi sedetail mungkin, selengkap mungkin tentang kesehatan dari item-item yang kami sampaikan ini, itu sangat nanti menentukan penilaian kami untuk menentukan verifikasi 6 besar yang akan kita tentukan kalau disepakati 6. Dan mohon izin, misalnya ini kayak di urut sampaikan dalam pertemuan UKS kita kemarin lah, ini kalau yang sudah juara 1, kami mohon izin kalau tahun ini jangan lagi diikutkan lah. Jadi kayak mohon maaf kayak Kelumpang Hilir itu SMA-nya cuma 1, sudah juara 1 di kabupaten, mereka berarti kada bisa lagi mengempatkan karena kada ada lagi SMP yang lain. Jadi yang diikutkan itu TK, SD, SMP ya sederajat yang belum juara 1 di kabupaten tahun tadi. Jadi artinya supaya yang lain bisa nanti berkompetisi juga secara maksimal. Nah, itu saran dan masukan kami untuk yang lomba UKS tahun ini, kalau bisa dipilih lagi yang lain yang belum juara. Syukur-syukur memang kalau memang sudah yang pian siapkan inilah sudah matang untuk dibina, nanti kita lihat dalam penyampaian waktu nanti presentasinya. Akan waktunya kita sepakatilah Ibu Bapak Ibu tanpa asisten. Nanti kita susun jadwal khusus nanti untuk penyampaian Zoom ini. Mungkin itu dari Dinas Kesehatan, Bapak. Kami serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Pak Arya dari Dinas Kesehatan yang sudah menyampaikan terkait materi dan beberapa hal yang menjadi penilaian. Kami tambahkan, selain hal disampaikan di atas oleh Pak Arya tadi, jangan coba untuk sekretariat UKS kecamatan. Nah, itu baik ada sekretariatnya, nah itu kan. Kemudian juga yang sekretariat di ruang UKS di tingkat masing-masing sekolah. UKS,
Nggih, bekas Pak. fasilitas sekolah itu jangan lupa dilengkapi dengan alat-alat yang memang ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antar tim di tingkat kecamatan dari camat, kepala puskesmas, KUA, kepala sekolah yang menjadi tim UKS. Nah, itu jadi upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pembinaan. Nah, jangan sampai ini banyak ada lomba, hanya ada kunjungan gitu. Nah, kami berharap ini dari Dinas Kesehatan itu pantau juga. Kalau yang Pak Ria, kalau yang ada yang nakes yang apa nakes yang nanti akan mendapat penghargaan itu dimonitor juga Pak Ria, kaitkan bahwa bagaimana dengan kegiatannya di UKS di Iya, tingkat iya. kecamatan gitu. Nah, jangan sampai nilainya jelek tapi berarti ada aktif nakesnya di tingkat kecamatan. Nggih, siap, Pak. Nah, itu. Kemudian ulun juga monitor nih, camat nih berapa berapa bulan sekali atau berapa kali dalam setahun melaksanakan rapat koordinasi tingkat kecamatan gitu. Yang mengundang Muskipika, kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala desa. Karena disadari bahwa kegiatan UKS ini muaranya aja. Istilahnya itu koordinasi itu muaranya aja. Akhirnya kan masyarakat paham tentang perilaku hidup sehat, masyarakat kita sehat. Nah itu. Kemudian harapannya lagi masyarakat Kota Baru sehat dan cerdas. Nah itu. Jadi mereka paham, bisa memahami, bisa me- membawa hidup untuk perilaku hidup sehat, kemudian sampai dengan tingkat pendidikannya. Baik, tambahnya itu mungkin dari dinas pendidikan atau dinas kesehatan yang sudah siap. Dinas pendidikan atau dari Kemenak nih yang sudah siap. Dinas pendidikan ada, dinas pendidikan, Iya, Pak. Iya, Semarang. dinas pendidikan. Ini nanti kalau untuk diskusinya nanti belakangan kita lah Nggih, siap. setelah selesai materi semua. Dinas pendidikan, Pak Haji Jajin, Pak Haji Nur Jajin masih ada? Siap, Pak. Ah, sini. Mungkin dari Kemenak dulu Pak Haji. Silakan Pak Haji. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Minggu Basuki, Bapak Asisten 1, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, selaku pengampu lah bahasanya pembina dan ketua atau pimpinan dalam rangka pelaksanaan UKS, penilaian UKS ini. Bapak Ibu dari Ketua Puskesmas se-Kabupaten Kota Baru, Bapak Ibu Camat atau yang mewakili se-Kabupaten Kota Baru dan seluruh hadirin, Bapak Ibu yang mewakili dari Kesra, wabil khusus ini ada Ibu Harni dan kawan-kawan. Baik dari Kementerian Agama yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Pas di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ibadah dan mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar bisa bangun tengah malam semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan yang dapat Lailatul Qadar nanti juara UKS-nya di tingkat kecamatan. Amin. Baik, Bapak Ibu, kami dari Kementerian Agama eh, pada dasarnya kan pedomannya sama yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Namun kami hanya memberikan penekanan-penekanan di bidang-bidang tertentu yang menurut kami juga penting. Yang pertama, biasanya kita dalam plan UKS ini dari Kementerian Agama menerapkan pentingnya kebersihan dan ventilasi ruangan. Seperti biasa, setidaknya penerapan pendidikan yang disampaikan oleh Pak Arya tadi bisa memberikan nilai-nilai religiusitas. Misalnya suasana yang agamis atau suasana keagamaan di sekolah itu. Seperti adanya kaligrafi atau doa-doa tentang kesehatan dan kebersihan. Nah, ini penting. Misalnya an-nadzafatu minal iman,
as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina misalnya dipajang di beberapa tempat di seputar itu, atau dari doa-doa tentang sehat, atau juga dari agama-agama selain Islam juga bisa ditampilkan pentingnya religiusitas tentang kesehatan itu. Demikian juga nasionalisme, kemandirian. Kemandirian ini kan biasanya siswa bisa dengan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan UKS, menanam obat, sayur-sayuran di rumah maupun di sekitar sekolah. Itu juga biasanya menjadi menarik ketika itu ada. Demikian juga gotong royong, membersihkan bersama, itu kebersihan ruangan, WC, halaman, dan sebagainya, ini juga penting yang ditunjukkan oleh kegotong royongan. Terakhir adalah tentang integritas atau kejujuran, ini tanggung jawab, konsisten, dan yang terakhir adalah munculnya akhlak di samping menjaga kesehatan kita. Dalam pendidikan ini biasanya di sekolah diterapkan melalui pendidikan kesehatan intrakurikuler. Ini biasanya juga ditanya ini. Dalam pembelajaran intrakurikuler ini, apakah tentang kesehatan disampaikan di misalnya di pembelajaran olahraga, IPA, biologi, kimia. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Sekolah-sekolah mungkin nanti ada di modul atau di RPP-nya itu mencantumkan tentang pentingnya beberapa kesehatan. Demikian juga co-kurikuler dalam pengayaan kegiatan itu juga penting, termasuk ekstrakurikuler. Ini juga penting dicatat. Kegiatan ekstrakurikuler tentang kesehatan apa? Seperti ada penyuluhan, pencegahan, kekerasan yang biasanya dilaksanakan oleh beberapa instansi lain ya. Biasanya kepolisian, ada Nabza, dan dari Puskes yang rutin tadi seperti yang disampaikan Pak Arya, ini juga harus tercatat dengan baik. Termasuk belajar mandiri. Ini juga penting untuk anak-anak tentang kesehatan, termasuk menanam obat tadi. Nah, ini bisa di rumah atau di sekolah ada tempat-tempat tertentu atau dibikinkan sebuah tempat khusus yang untuk tanaman-tanaman obat. Selanjutnya, sedikit lagi tentang pembudayaan pola hidup bersih, sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya dinilai di perpustakaan, di tempat UKS-nya maupun tempat ibadah. Nah, terkait perpustakaan biasanya atau tempat ibadah ini kebersihan dan kerapian ruangan, ventilasi, dinding, lantai, dan pencahayaan biasanya ini juga penting. Sedang tempat ibadah adalah ketersediaan sarana ibadah jika ada. Misalnya tempat wudhu, apakah ada pemisahan antara putri dan putra, demikian juga WC-nya, dan lain-lain. Ini tentu kriteria-kriteria itu ada semuanya sudah ada di dalam pedoman. Hanya ini menambah untuk pentingnya dari sisi kebersihan dan pencahayaan dan lain-lain. Sehingga pola hidup bersih itu bisa tercermin di dalam sekolah atau kehidupan sehari-hari, dimulai dari sekolah itu. Dan nanti akhirnya ke masyarakat dan ke dirinya siswa. Itu kira-kira Pak Asisten yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan akan segera bisa menyusun jadwal untuk kegiatan setelah Ramadan nanti, kunjungan ke lapangan atau dengan cara yang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah menyampaikannya dari kantor Kementerian Agama tadi terkait beberapa hal yang mungkin juga perlu disiapkan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah sehat di tingkat kecamatan. Benar apa yang beliau sampaikan tadi bahwa terkait juga rasio jumlah WC, kebersihannya, kemudian dibedakan, jangan sampai WC laki-laki sama perempuan dibedakan, cuma juga ada yang uh, untuk anak yang berkebutuhan khusus dan juga yang misalnya untuk wanita yang anak siswi yang juga yang uh, dapat bulanan itu juga dibedakan itu. Kemudian
Dari dinas pendidikan sudah ada narasumbernya? Dinas pendidikan? Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Jadi mungkin Pak dari tim kabupaten, kalau saran kami untuk yang terkait pembinaan, penilaian, karena nanti di bulan Agustus yang tingkat provinsi, kalau saran kami kita laksanakan pembinaan itu April Mei. Mungkin di akhir Mei sudah kita tentukan untuk yang tingkat pemenang di tingkat kabupaten yang akan mengikuti lomba di tingkat provinsi. Jadi dari Mei, Juni, Juli, Juli itu bisa kita laksanakan pembinaan 2 bulan. Jadi 2 bulan mereka persiapan. Kita sampaikan ini kan kita berharap setelah ini dari UKS kecamatan itu melaksanakan pembinaan. Nah, sehingga nanti di pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei kita laksanakan penilaian. Kemudian nanti kita tetapkan di pertengahan Mei, di akhir Mei atau di awal Juni pemenangnya untuk tingkat kabupaten. Yang syukur-syukur mungkin di 1 Juni sudah kita tetapkan, sekalian kita berikan penghargaan Pak Arya di 1 Juni bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Kota Baru. Mungkin kita laksanakan penilaian di minggu kedua bulan Mei lah. Nah, jadi kan nanti di Siap, Pak. Dan 1 Juni kita tetapkan untuk yang tingkat kabupaten. Tim yang sekolah sehat itu yang akan mewakili nanti di tingkat provinsi. Nah, tapi kita bisa melaksanakan penilaian pembinaan di bulan Juni dan Juli. Nanti setelah Agustus penilaian dari tingkat kabupaten. Kalau tidak ada lagi narasumber dari Dinas Pendidikan, kita bisa buka ruang diskusi. Mungkin ada dari Bapak Ibu dari kecamatan atau dari puskesmas atau dari sekolah yang mungkin dihadirkan dari sini. Nah, apa-apa mungkin menjadi penilaian dalam rangka pembinaan. Baik, kita silakan diangkat tangannya mungkin di apa namanya nih di tandain seperti ini. Nah, ini angkat tangan, raise hand. Jadi kita bisa memberi kesempatan siapa yang akan bertanya. Buka kesempatan, silakan. Dari Makasih mana Pak. nih? Peluang Hulu. Ya, Kelompok Hulu, silakan Kelompok Hulu. Makasih Pak. Kami dari Peluang Hulu hanya mengikut sertakan atau menunjuk hanya dari tingkat SD swasta. SD. Ya, Kemudian ini ditujukan kepada kesehatan. Mohon maaf Pak sebelumnya kepada kesehatan nih. Berdasarkan pengalaman tahun yang lalu kami mendapat juara 2 se-Kota Baru. Namun gimana nyampaikannya Pak, mohon maaf nih. Kalau bisa mata bahasa, kalau nggak kasar sedikit. Di mana beberapa kali dari kepala sekolahnya telepon kami Pak Arya, katanya mana hadiahnya nih, kami ini sampai saat ini janjikan pada 17 Agustus. Nah, sampai hari 17 Agustus pemberian hadiah tidak juga diterimanya. Nah, sampai waktu eh, jadwal lomba UKS diadakan, menelpon lagi apa ada sudah menerima. Oh, kata sudah dari puskesmas nyampaikan. Alhamdulillah, masuk saya seandainya tidak ada. Orang juga bingung menyarankan supaya mengikuti lagi di sini. Nah, alhamdulillah Pak sudah diterima. Namun untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa lebih awal menyampaikan hadiah atau profil tersebut kepada yang pemenang lomba. Itu aja Pak, terima kasih. oke. Ya, kita tampung dulu lah untuk hadiah yang di tahun berapa tuh? Tahun 2024 ya? Ya, jangan lewat Pak, ya, jangan lewat. Oke. Oke, dari kecamatan lagi yang akan bertanya, silakan. Silakan sebutkan namanya, kecamatannya, atau dari puskesmas, atau dari sekolah. Silakan Pak. Pulau Selatan, silakan. Ya, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Zainal Abidin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten selaku pemimpin rapat pada hari ini, yang seluruh kepala SKPD, seluruh camat yang berhadir atau yang mewakili, dan seluruh kepala puskesmas. Terima kasih. Eh, Sebelum ke pertanyaan ini, saya tujukan ke Dinas Kesehatan, Pak, di mana ditayangkan tadi ada beberapa poin penilaian. Di sini saya garis bawahi di poin ke-6 terkait kegiatan massal di sekolah terkait dengan PHBS. Sebelum ke pertanyaan,
Misal ada studi kasus di mana pada saat penilaian lomba UKS, tim juri melihat bahwa banyak siswa yang belum memahami pentingnya pola hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS. Beberapa siswa tidak mencuci tangan sebelum makan dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang saya tanyakan di sini, Pak, bagaimana peran kader kesehatan sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menerapkan PHBS? Kemudian yang kedua, apa program inovatif yang bisa dilaksanakan sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang PHBS? Demikian Pak, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ditampung. Satu pertanyaan lagi, 3 pertanyaan lagi baru kita jawab. Silakan, satu pertanyaan lagi. Apa dari puskesmas atau dari sekolah atau dari Pulau Timur, Pak. Ya, silakan Pulau Timur. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Pimpinan Rapat, serta seluruh peserta rapat yang ulun hormati. Izin bertanya Pak, untuk Sekretariat UKS Kecamatan itu ikut dinilai pada saat penilaian lapangan atau tidak? Terus eh, apa-apa yang dinilai di dalam ruangan UKS itu Pak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arya dijawab 3 pertanyaan tersebut. Mm. Iya, terima kasih yang pertama dari Kelumpang Hulu. Terima kasih Pak. Untuk hadiah ini tahun tadi kami berusaha menyempil-nyempilkan anggaran supaya kita menilainya ada juga rewardnya Pak lah. Jadi mohon ampun, mohon maaf. Pengumuman pemenang itu kami kondisikan atau artinya kami sesuaikan dengan penjadwalan kemarin kita tepatkan dengan Hari Kesehatan Nasional Pak. Hari Kesehatan Nasional HKN bulan November. Makanya yang kami undang kemarin itu yang juara satunya untuk menerima penghargaan langsung saat itu oleh PLT Pasekda, acara di halaman Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra. Untuk yang juara 2 sampai harapan itu kami minta perwakilan sekolah atau puskesmas mengambil ke dinas kesehatan. Karena kemarin oleh protokol dibatasi tidak semua bisa dihadirkan saat itu. Tapi mohon ampun Bapak, mohon maaf karena memang kemarin kita penilaian itu bulan apa kemarin? Februari lah mulainya, tapi pengumumannya itu memang kita baru bisa Bapak mengumumkan secara resmi itu kalau ada sudah SK pemenang. Biasanya keterlambatan, mohon maaf Bapak Asisten, kita terbentur pada peng-SK-an ini. Jadi kemarin mohon maaf benar karena keterlambatan itu terlambat kami jadinya mengumumkan. Tapi untuk hadiah itu memang kami serahkan langsung, biasanya momennya adalah pada waktu Hari Kesehatan Nasional. Kalau tahun ini, syukur Alhamdulillah nanti kita jadwalkan seperti Pak Asisten tadi, pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana nanti diundang, tapi rasanya pun kada bisa nanti kalau ada empat tingkatan itu semua harapan sampai diundang lah, mungkin kita batasi 1, 2, 3 aja atau kayak apa nanti teknisnya karena pasti protokol mempunyai aturan tersendiri untuk itu. Jadi mohon maaf Bapak, kalau memang kemarin itu momennya kami gandeng dengan HKN penyerahan hadiah itu. Dan nominalnya pun artinya mohon maaf artinya hanya apresiasi kami untuk peserta. Harapan kami juara ini atau hadiah ini bukan tujuan akhirnya lah Pak Asisten lah, tapi bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, artinya UKS ini menjadi suatu perilaku atau menjadi standar pelayanan kesehatan pian di sekolah. Itu yang untuk Pelumpang Hulu. Ini kami ada tanda terimanya, ada Ibu Ida Nur Azijah lah kemarin dari
Karena, ada pokoknya ada tanda terimanya di kami ini. Cuma mungkin waktu momennya itu tadi mungkin yang biar kami anukan di hari kesehatan ini. Kemudian dari Pulau Laut Selatan untuk penyampaian secara Zoom, ini kan kami nilai secara Zoom dulu Pak La, Bapak Ibu peserta ini, makanya pian semenarik mungkin tampilkan kepada kami, semenarik mungkin, serinci mungkin informasi yang dapat ditangkap oleh Dewan Juri untuk kegiatan-kegiatan pian. Terutama Pian tadi masalah PHBS. Nah, kalau secara Zoom pian kan nanti dapat menyampaikan secara slide-slide dulu. Kalau secara nanti kami verifikasi sekolah pian masuk, itu nanti kan kami ada wawancara khusus dengan dokter kecilnya atau kader kesehatan remajanya. Nah, di situ kami menggali informasi. Mohon maaf, mohon ampun, biasanya begitu kami masuk area sekolah, kami sudah dapat melihat. Mohon maaf, masuk WC kami sudah dapat melihat. Lah, jadi secara kasat mata sudah kelihatan, Pak, kayak apa standar kesehatan PHBS di sekolah itu. Baru kita nanti mendalami. Kalau masalah kada yang ber-PHBS, kada apa inovasinya, itu tergantung biasanya sekolah masing-masing. Karena bubuhan pian jauh lebih mengerti daripada kami yang di kabupaten. Karena akan berbeda-beda kebutuhan dan cara tekniknya. Jadi kalau mengadopsi dari yang kemarin sekolah yang sudah menang, mereka inovasinya biasanya dari pengelolaan sampahnya yang begitu bagus, diolah daur ulang, diolah jadi taman, sehingga dapat menarik. Kemudian untuk perilakunya hidup bersih dan sehatnya mengenai makan, mereka dapat melaksanakan aksi bergizi makan bersamanya. Jadi mereka disuruh membawa makanan dari rumah, kemudian makan bersama-sama, doa bersama nanti, atau cuci tangan bersama. Itu akan menjadi suatu kebiasaan jadinya kan. Akan menjadi suatu kebiasaan terutama bagi anak-anak TK, anak-anak PAUD, anak-anak SD. Kalau itu dilaksanakan dan rata-rata mereka melaksanakan misalnya ada Jumat bersih. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk membiasakan anak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat tadi. Untuk inovasi ini kami serahkan kepada pian. Pian jauh lebih tahu bagaimana keadaan di sekolah pian. Tapi sebagai gambaran itu tadi bisa pian laksanakan dalam pergerakan massal tadi. Sebelum misalnya membawa makanan sehat, bekal sehat, mereka cuci tangan dulu, baca doa dulu, atau biasanya kalau yang olahraga bersama dulu. Nah, itu kan akan setiap mereka rutin mereka lakukan setiap Jumat atau setiap waktu yang disepakati oleh sekolah masing-masing. Ada di salah satu sekolah TK kemarin mereka berkebun, Bapak. Jadi di sekolah itu dengan bantuan CSR mereka menanam sayur dan buah, menanam tanaman obat untuk nanti hasilnya dinikmati oleh anak-anak itu. Jadi menjadi pangan makan yang sehat dan bergizi. Itu juga salah satu yang bisa diambil. Banyak lagi contoh-contoh yang bisa nanti pian kembangkan menurut kebutuhan sekolah pian masing-masing. Nah, kemudian Pulau Laut Timur nanti ditambahkan oleh tim kabupaten untuk sekretariat kecamatan. Soalnya kemarin ada sudah yang bertahun di mana sekretariat kecamatan ini pemikiran teman-teman harus ada bangunan tersendiri. Nah, kami di kabupaten pun itu masih gabungan dengan Puskesmas Sebatung. Jadi di situ ada Legiun Veteran, tapi kami punya ruangan tersendiri untuk UKS. Jadi ada meja, ada papan struktur, ada bendera, ada macam-macam data-data yang bisa taruh di sana. Jadi mohon izin, kada mesti ada satu khusus gedung untuk sekretariat UKS kecamatan, kada mesti. Pian bisa bukan menempel lah, artinya bergabung di kecamatan, pian sediakan ruangan khusus yang memang untuk sekretariat UKS minimal berarti ada plang namanya, ada papan nama UKS-nya. Nah, kemudian siapkan data-data, tim bisa melihat ke sekretariat atau bisa menanyai langsung nanti tim
kecamatannya, Ibu. Nah, jadi kami tanyai kecamatan keterlibatannya, kami lihat SK-SK-nya, kami melihat rencana-rencana kerjanya yang seperti kami di kabupaten pian bisa mengadopsi dari kabupaten. Jadi untuk sekretariat ini kondisional. Kalau waktu memungkinkan kami di sekretariat kami lihat. Tapi kalau memang ada memungkinkan jaraknya jauh, sekolah atau yang lokasinya kami dibawa berkas-berkasnya aja. Jadi dalam berkas-berkas itu pian tolong fotokan juga keadaan sekretariat pian. Misalnya dari dokumentasinya mulai dari pelang nama yang ada di sekretariat itu, dalam keadaan dalam sekretariatnya kayak apa, buku-buku ataupun SK-SK yang diperlukan sesuai dengan ketentuan sekretariat kecamatan itu tolong ditampilkan pada waktu nanti kami verifikasi lapangan. Kalau Zoom cukup nanti yang sekolah dulu ditampilkan profil sekolah. Ini. Kalau yang sekretariat kecamatan tolong disiapkan memang bukan idealnya, keharusannya setiap kecamatan itu punya sekretariat UKS. Ini. Jadi nanti kalau memungkinkan ada waktu nanti dalam Zoom akan kami wawancara khusus pihak kecamatan, tolong nanti didampingi tim kecamatan kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kesekretariatan. Mungkin itu Pak Moderator yang dapat ulun sampaikan. Silakan teman-teman tim kabupaten kalau ada yang ingin ditambahkan dulu. Oke, kami serahkan ke Bapak Menurut Pak Asisten. Siap. Terima kasih Pak Arya atas penjelasannya. Terkait itu memang hal-hal yang menjadi penilaian itu termasuk di sekretariat lah, sekretariat di masing-masing sekolah. Nah, itu jadi menjadi perhatian tuh. Apa-apa yang menjadi penilaian itu memang apa yang yang alat-alat yang digunakan. Nah, di samping ada standarnya sudah yang kita edarkan berdasarkan yang peraturan ketentuan di pedoman dan juga alat-alat yang digunakan gitu. Nah, dan kami berharap kondisi alat itu bersih, bersih, kemudian memang digunakan gitu. Nah, jadi bukan hanya pajangan gitu. Nah, bukan hanya pajangan. Nah, jadi sekali-sekali kami sarankan di sekolah-sekolah itu, walaupun kada sakit, nah, walaupun kada sakit, biasakan dicoba. Karena terus terang aja lah, ada anak siswa kita ini yang kada takut berobat, takut diperiksa. Nah, upayakan seluruh siswa kita itu pernah diperiksa kesehatan. Nah, itu jadi bergantian. Nah, bergantian. Nah, itu kan hanya biarkan periksa dada, periksa napas, periksa denyut. Nah, itu bergantian. Misalnya sehari berapa orang. Jadi mereka tuh jangan sampai takut hendak dibawa ke dokter aja menangis sudah. Nah, itu. Apalagi hendak menjaganya, hendak diperiksa aja menangis gitu. Nah, itu. Jadi upayakan itu dicoba tapi kalau memang ada keluhan ini ya memang diperiksa. Tapi kalau kegiatan upayakan di setiap sekolah itu melaksanakan pemeriksaan rutin gitu. Nah, Pak Haji Nur Jejin ada tambahan dari penyampaian kami dan Baik, pertanyaan tadi? terima kasih Pak Asisten. Mungkin menambahkan sedikit. Jadi dalam rangka peningkatan kualitas hasil penilaian Oke. untuk di masing-masing Jam setengah tiga. satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah, Oke, Labuan Terpadu. alangkah baiknya di Oke. tingkat kecamatan mungkin ada koordinasi yang baik disampaikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Asisten tadi. Di samping itu bisa sesekali melihat di beberapa sekolah yang pernah juara sehingga bisa nambah inovasi-inovasi tadi. Oh, ini LKPJ lah. Karena ini penting ketika melihat orang lain atau di tempat lain biasanya akan menambah motivasi atau perbaikan-perbaikan apa yang harus ditambah di sekolah-sekolah masing-masing. Di samping standar yang memang sudah ditentukan oleh pedoman.
Untuk inovasi-inovasi tadi, saran saya agar ada beberapa kunjungan lah sesekali sekolah itu ke sekolah-sekolah yang pernah menjadi juara sambil lewat. Kalau kan di Serongga tuh nggak sulit juga. Jadi bisa nambah inovasi di sekolah masing-masing. Di samping itu sekali lagi koordinasi di tingkat kecamatan dan sekolah terus ditingkatkan. Itu aja Pak Asisten, tambahan dari saya mudah-mudahan selalu menjadi kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Itu eh, penambahannya. Dari bagian kesra ada tambahan? Dari bagian kesra cukup. Oke. Baik, kita buka lagi sesi kedua untuk diskusi. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Kita buka lagi kalau ada pertanyaan dari sekolah, dari puskesmas, atau dari kecamatan. Izin Pak. Ya, dari Pulau Tengah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang menjadi pertanyaan gini Bapak. Eh, kan tadi ada stratifikasi UKS. Jadi stratifikasi UKS itu kan ada 4. Jadi kalau kami menilai stratifikasi untuk Kecamatan Pulau Tengah itu kami di UKS yang minimal. Jadi nanti ikut lomba ini kami akan ditanding sesama minimal atau eh, gabung semua stratifikasi diadu gitu, dinilai. Oke, demikian. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, terus sampai Dek, ini kan aku udah tahu kamu sama tadi. Ada lah kamu. Baik, kami lanjutkan yang pertanyaan kedua. Kalau ada tadi kan sertifikat UKS, jadi harapannya dari Pulau Tengah ini yang dinilai itu yang standar, yang selevel lah bahasanya. Baik. Lanjut, kalau ada pertanyaan lagi, kita tampung 3 pertanyaan. Izin Pak, Kepulauan Pak. Ya, Kecamatan Pulau Kepulauan. Silakan, Mas Sapar. Unmute masih unmute nih. Kedengaran suaranya. Halo. Ya. Gih. Nah, jadi harus ini Pak, menggarisbawahi pertanyaan eh, Pulau Tengah tadi sama persis Pak. Ini harus ada standar yang kita kalau misalnya di standar dibandingkan dengan katakanlah tadi karena disinggung tentang adanya sekolah-sekolah yang kebetulan dekat perusahaan kan Pak, tuh bantuan CSR-nya kan banyak gitu loh. Ya. Nah, ada kecamatan-kecamatan yang eh, perusahaan nggak ada, itu kan agak-agak repot. Contoh aja kayak di Kepulauan Pak, untuk bangunan-bangunan kami minta izin SD tidak bisa ikut karena salah satu persyaratannya karena harus ada ruang UKS. Sementara ruang UKS yang mau disekat mau diapa tuh nggak ada Pak, makanya SD nggak ikut. Jadi ini yang jadi harus dipertimbangkan oleh tim penilai. Kedua, izin juga Pak, kalau bisa siapapun sekolah manapun yang ikut lomba, yang pernah ikut lomba, itu diberikan semacam penghargaan lah Pak. Karena ketika mereka jatuh di Zoom, jatuh di penilaian, mereka ya sudah lepas kayak lepas tangan udah. Jadi tidak ada cerita, tidak ada bekas bahwa mereka itu pernah ikut Pak. Nah selama ini kita nggak pernah baik itu ucapan terima kasih ya Pak terhadap sekolah-sekolah yang sudah mengikuti kegiatan sehingga itu bisa jadi pajangan buat sekolah mereka atau oh tahun depan mereka yang harus kita kekurangannya di sini gitu, kekurangannya di sini jadi mereka merasa ya setidaknya katakanlah kayak daerah kepulauan ini kan kami harus menggilir sekolah gitu Pak, harus menggilir sehingga yang sudah ikut lah yang lain lagi yang belum jadi saling belajar mereka.
ada bentuk penghargaan yang diberikan sekalipun mereka tidak nyangkut di penilaian terbaik. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sapar dari Pulau Tengah, Pulau Laut Kepulauan. Satu lagi, baru dijawab. Kalau ada pertanyaan satu lagi, silakan dari Bapak Ibu peserta rapat. Dari puskesmas belum ada pertanyaannya. Dari puskesmas, dari sekolahan belum ada. Atau kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Pak dari Puskesmas Sungai Kupang. Oh, silakan Bu. Nggih. Ulun sebagai pengelola UKS kan pengalamannya nih setiap kita ke sekolah itu Pak kayaknya hampir semua sekolah itu menurut kita pribadi sih masih belum layak diikutkan Ya, lomba. ya. Karena mengingat kondisi sekolahnya, kemudian kayak WC itu kan ada standarnya tuh Pak sebenarnya. Harus minimal berapa per siswa kayak gitu. Jadi setiap ada lomba itu kita memang sedikit berat Pak menekankan ke sekolah agar menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk persiapan lomba. Jadi hal selama ini beberapa kali kita ikut selalu SD swasta yang terpilih Pak. Karena cuma SD swasta yang lebih memenuhi syarat lah Ya. istilahnya. Padahal Sementara negeri untuk lah kalah lah. SD negeri nggih, hampir nggak layak kayak Aduh, gitu dari Pak. Dinas Pendidikan nih harusnya nih hadir nih. Nggih. Jadi mohon kerjasamanya juga dari Dinas Pendidikan nanti untuk persiapan ke depannya biar bisa kita melibatkan SD negeri juga Pak. Itu aja Pak masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu dari Puskesmas Sungai Kupang. Ah, ini. Perlu kejujuran nih Bu ya. Perlu kejujuran nih. Masalahnya terus terang kadang-kadang kalau disembunyikan hal-hal gini kan kada tahu kita. Oke. Nah, jadi gini, ulun tengah dulu sebelum dijawab oleh dari narasumber yang lainnya. Satu, eh, Bu Hanpin kan tahu standar penilaian, tahu standar penilaian. Jadi masing-masing Bu Hanpian laksanakan penilaian mandiri. Nah, tim PIN kan tim UKS kecamatan nih. Laksanakan penilaian mandiri untuk sekolah-sekolah itu. Contohnya misalnya rasio jumlah WC. Nah, PIN sudah tahu nih jumlah siswanya dengan rasio jumlah WC-nya berapa. Kalau PIN kurang, PIN tandai kurang. Nah, jadi kami harus mengetahui juga seberapa eh, pahamnya PIN terhadap itu. Jadi kan rasio jumlah WC. Kemudian kelengkapan di sekretariat UKS apa gitu. Nah, selanjutnya terus lagi sampai dengan ke adanya dokter kecil, segala macam tuh pian laksanakan penilaian mandiri. Nah, itu sebagai lampiran bahwa pian paham nih bahwa kami ini Pak aja hanya umpat, tapi kami ini kekurangan kami, ini penilaian mandiri kami. Nah, itu jadi penilaian bagi kami. Ya Pak Rialah. Jadi sebagai bantu untuk semuanya jadi laksanakan penilaian mandiri, kemudian pian cantumkan kelengkapannya itu juga sebagai rujukan karena bagi dinas terkait untuk melengkapi hal-hal yang kurang itu. Karena ini kan UKJ kan sekolah standar nih, sekolah standar yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jangan sampai kita kalah oleh pemerintah swasta. Hmm. Nah itu jadi melaksanakan. Kemudian silang, Maria kalau ada tambahan, Pak Jaji kalau Inggih, ada tambahan, terima silakan kasih Maria. Pak. Inggih Pak Asisten. Tadi Pulau Laut Tengah dulu tadi mengenai standar puskesmas, standar sekolah. Bu Haji Yanti, saran Oke. ulun dulu tolong duduk dulu lawan puskesmas, evaluasi ulang standarnya itu. Bujur aja kah sudah ingin menetapkan standar sekolah itu? Oke, bisa Hah? Pak. Nanti ulun duduk kembali Nah, ya inggih. untuk Yang memastikan. sudah pian pilih itu di checklist ulang. Ulun Oke. takutnya ada beberapa kriteria nanti yang kelewatan sebenarnya pian bisa di standar atau bisa di optimal atau bisa di paripurna, tapi Ya. karena itu tadi itu yang pertama. Oke. Yang kedua dalam sistem penilaian UKS ini kada berdasarkan Sertifikasi. pengklasifikasiannya tidak berdasarkan standar. Jadi dia berdasarkan tingkatan sekolahnya.
Jadi Iya. TK PAUD 1, SD sederajat, SMP, jadi ada 4 itu aja. Masalah standar itu mohon izin, itu artinya pian di kecamatan masing-masing menentukan yang mana yang diikutkan. Sebenarnya harapan kami yang 4 lomba ini paling kada standarnya dioptimal, paling kada lah. Karena itu kan ada checklist yang kriteria. Pertama tadi pian ulang, verifikasi ulang. Siap. Kedua, ini sekalian dengan Pak Apa lah, Pak dari Pulau Laut Kepulauan. Kalau menunggu optimal misalnya pian kada umpat-umpat, akhirnya seumuran kada umpat kan, kada tahu pian di mana kekurangannya kan. Nah, karena jadi karena pian tolong lawan puskesmas pertama duduk bahwa standar itu sudah ada. Buan kawanan puskesmasnya tahu dengan pasti. Lah, ada juknisnya sudah kawan mengikuti. Sudah ada. Sudah guru-guru pun sebagian besar sudah pernah terpapar. Tinggal pian checklist lah. Karena dilihat di mana bisa standarnya. Ulun yakin kalau Pulau Laut Tengah pian kena pengelola ini Pulau Laut Tengah ada hadir puskesmas tolong ada hadir puskesmas ada. Verifikasi ulang. Jadi kada berdasarkan pertama kada berdasarkan standar itu tadi, tapi berdasarkan tingkatan sekolahnya. Jadi kalau mohon maaf Pak Asisten, kalau menunggu inya siap kan kesepakatan kita kemarin di pertemuan UKS, akhirnya kada ada yang umpat. Justru dengan ajang ini kan tahu di mana jadi Bapak tadi kekurangannya. Lah, jadi karena ada masukan misalnya WC. Kami masih yang kada boleh umpat itu kan juara 1. Juara 2, juara 3 ataupun sudah tahun tadi. Kalau pian kebijakan masing-masing, hendak yang tahun semalam yang kada menang, yang mewakili itu pian umpatkan lagi. Boleh. Tapi dengan catatan, amun masih aja nilainya kada ada perbaikan, kan rugi. Setelah tahun tadi umpat, tahu kekurangannya, kawan diperbaiki, itu jauh lebih bagus kan? Dari kekurangan-kekurangan yang sudah ia umpat kan pasti tahu kekurangannya. Di mana inya kada menangnya tahu, itu bisa diperbaiki dengan tim kecamatan, diumpatakan lagi, paling kada kan, mohon maaf benar, kada kita juara memang kada menjadi tujuan akhir, tapi kalau juara kan alhamdulillah kan maksudnya kayak itu, tapi minimal kan ada peningkatan. Paling kada peningkatan strata pian kan, misalnya WC-nya yang dari 5 aja bisa jadi 10 atau apa, karena adanya ini perhatian tadi itu harapannya. Jadi ulun sangat menghargai dari Pulau Laut Kepulauan Pak Apa. Kalau hendak bergilir silahkan, itu kebijaksanaan pian. Artinya ini dulu. Karena ini supaya tahu semua. Tapi bisa juga ini dulu dikeroyokin nah. Yang ini 1 SD ini dulu yang ikutkan tahun 2024 belum berhasil. Umpatakan lagi 2025. Perbaiki. Proses perbaikannya itu yang akan menjadi penilaian khusus kita kan. Itu harapan kami. Jadi bisa 2 menggilir yang belum pernah supaya tahu merasai, supaya ada perbaikan. Jangan sampai yang 2024 yang kada menang, sudah stopnya sampai di situ aja kan, bukan harapan kita itu. Tapi setelah ikut lomba ada perbaikan. Kita pindah lagi ke sekolah yang lain. Atau sekolah yang ini dulu kita benahi bujur-bujur. Sampai ini bujur-bujur kita anggap penilaian mandiri kita sudah cukup bagus, kita umpatkan lagi. Kalau sudah kita anggap usaha maksimal, ada perbaikan, toh kada menang, pian hendak pindah lagi silakan. Tapi kalau pian merasakan semua supaya berasa tadi, alhamdulillah. Kemudian mengenai penghargaan tadi, terima kasih Badan masukan Pak Apa, inilah jadi pemikiran bagi tim kabupaten Pak Asisten. Jadi ulun tadi kami menyempilkan dana inilah sampai seadanya. Tapi yang jelas kalau saran ulun, karena sudah mewakili kecamatan, berarti minimal ini sudah terbaik di kecamatan pian. Lah, bisa pian berikan penghargaan untuk tingkat kecamatan. Insya Allah, ini ternyata dari Diknas ada Pak bergabung, Pak Apri di Zoom ini. Dari Diknas ada, dari Kesra, dari tim Kemenak, mungkin kita bisa memikirkan ke depan, paling kada yang seluruh peserta nanti kita berikan piagam penghargaan, yang kita beri figura sebagai nanti ucapan terima kasih sebagai berpartisipasi. Nah, kan partisipasi atau mengikut itu tadi. Terima kasih banyak Pak Ape masukannya. Tapi harapan ulun, pian di kecamatan pun nanti misalnya di 17-an kah, atau ada acara buan puskesmas KKN kah, yang menang-menang itu beri penghargaan untuk pian tingkat kecamatan.
yang kabupaten atas masukan pian nanti tim kabupaten terutama dari Kesra ini harapan ulun Bu Asni kita bisa memikirkan untuk ucapan terima kasih tadi, terima kasih apa-apa yang masukannya. Kemudian yang Sungai Kupang. Nah, ini tadi hampir sama aja lah yang dari Puskesmas kenapa swasta tadi. Maksud ulun seperti ulun sampaikan tadi, kalau akhirnya kada umpat-umpat bubuhan pian. Jadi karena hari ini ada Diknas juga lah di dalam ini, bisa kan dana bos atau daknya kan bisa untuk ulun-ulun apa kemarin sharing kita kan bisa. Jadi WC yang kurang bisa dibangunkan. Caranya itu tadi yung keroyoki dulu bisa mun pian handak mana anu alokasikan di situ dulu. Inggih. Jadi dalam kesempatan ini memang kesulitan tim kecamatan itu sangat menentukan sekali bisa kadanya uh, kecamatan itu nanti melaksanakan penilaian mandiri ini tadi. Kalau asal mohon maaf, ulun mohon maaf, makanya kita beberapa tahun ini, kalau tahun-tahun dulu kan dasar kayak itu juga kita Bapak Asisten ulun mohon maaf benar, kita bisa flashback karena kita kada pernah mengumpati, akhirnya kemarin karena pertama banget kita tunjuk aja dulu man apa, karena kita yang jum menilai kayak ini, yang mana siap. Tapi setelah kita melaksanakan kayak ini tadi, kalau per kecamatan, per apa, kita tahu ini minimal 6 yang kita verifikasi itu kita tahu keadaan di lapangannya kayak apa. Kayak itu juga harapan kami buat pian kecamatan. Kalau memang bisa dilaksanakan secara seleksi, pian datangi dulu, semuaan hanya pian tentukan. Artinya menunggu, oh ini bagus, langsung pian tunjuk ada. Minimal ada pembelajaran dari sekolah itu. Harapan kita kemarin kan bagus, kan bagus, empatakan dulu inya supaya ada pengalamannya kan. Minimal ini karena waktu Jum bisa melihat sekolah lain kan kayak itu harapannya. Kalau nya kada umpat kan malahnya kada tahu. Kalau nya minimal karena waktu orang menyampaikan tahu. Oh Belajar ini dulu bukan materinya sekolah lain. Iya, Nah, itu iya harapannya Pak. ada pembelajaran dari lomba ini. Mungkin itu Pak Asisten, mohon tambahan dari teman-teman lain. Pak Apri lah ada di ruang Jum kita ini dari Diknas Pak. Inggih. Cukup Arya. Silakan Pak Apri mungkin sekalian paparan mungkin Pak Apri mungkin ada penyampaian dan juga ada pertanyaan tadi penyampaian dari kawan-kawan dari Puskesmas nih. Jadi disampaikan tadi Pak Apri lah bahwa khususnya yang menyampaikan tadi dari Kelumpang Hulu dan Pulau Tengah bahwa untuk sekolah negeri ini umumnya kada kawa lomba sekolah sehat ini karena sarana dan prasarana infrastrukturnya itu kurang memadai gitu. Nah, contohnya jumlah rasio WC, kemudian ruang UKS, nah, mereka tuh tidak punya gitu. Nah, harapan mereka jangan sampai kalah dengan sekolah swasta yang lengkap itu, ruang UKS ada, rasio WC ada itu. Silakan Pak Apri ditanggapi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terdengar Pak, Bapak Ibu semua. Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten 1, Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Baru, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru, yang dalam kesempatan yang baik ini diwakili oleh Pak Sekretaris Pak Arya, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili Pak Nurjajin, kemudian dari bagian Kesra, serta seluruh peserta rapat OKS melalui Zoom dari Kecamatan se-Kabupaten Kota Baru dan juga dari Puskesmas se-Kabupaten Kota Baru. Alhamdulillah kita bisa bersua di ruang Zoom ini dalam suasana melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan bagi yang melaksanakan bisa nanti sampai dengan waktu berbuka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru, yang mana beliau sewaktu hadir
Namun pada kesempatan yang bersamaan ini, kami tadi pagi juga mengikuti Zoom meeting dengan Balai Penjualan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan berkenaan dengan koordinasi sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025-2026. Nah, nah, oleh karena itu kami sekali lagi mohon maaf sehingga kami kegiatan UKS melalui via Zoom ini juga karena waktunya berbarengan, jadi ada keterlambatan dalam mengikuti kegiatan Zoom untuk rapat UKS. Berkenaan dengan penilaian UKS sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Baru bahwa tahap saat ini kita akan melaksanakan tahapan penilaian lomba OKS di tingkat kecamatan oleh tim penilai OKS kecamatan masing-masing di Kabupaten Kota Baru. Nah, sebelumnya kita juga mendapatkan informasi bahwa dari Dinas Kesehatan melalui Pak Arya tadi dan juga Pak Asisten memaparkan berkenaan dengan poin-poin apa saja yang barangkali menjadi penilaian dalam rangka untuk lomba UKS ini. Nah, pertemuan kita melalui ruang Zoom ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi kemarin berkenaan dengan evaluasi dan penilaian OKS untuk tahun 2025 di Kabupaten Kota Baru. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami hanya ingin barangkali mereview kembali, mengingatkan kembali, dan menguatkan kembali berkenaan dengan hal-hal dan poin-poin yang berkenaan dengan penilaian OKS tersebut. Nah, jadi yang pertama, dan ini barangkali menjawab dari pertanyaan dari Bapak Ibu, khususnya berkenaan dengan minimnya sarana prasarana, terutama yang berkenaan dengan lomba UKS ini. Khususnya tadi ada pertanyaan, bagaimana sekolah negeri ini sarana prasarananya masih banyak yang belum terpenuhi dalam rangka untuk penilaian UKS. Nah, jadi untuk penilaian UKS yang memang menjadi fokus penilaiannya itu adalah ruang UKS, itu yang paling utama. Nah, apabila satuan pendidikan, baik itu mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA itu belum memiliki sarana prasarananya, dan sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, sekolah atau dari kecamatan tetap ada menunjuk salah satu satuan pendidikan di masing-masing jenjang untuk mengikuti penilaian ini. Dari PAUD harus ada yang mewakili SD, SMP, SMA sederajat, walaupun di satuan pendidikan tersebut belum memiliki ruang OKS secara utuh atau yang memenuhi standar. Memang ada standarisasi ruang OKS, baik dari sisi ukuran maupun dari sarana prasarana di dalamnya. Nah, jadi bagi kecamatan yang belum sepenuhnya satuan pendidikan memiliki ruang UKS, jadi jangan berkecil hati dulu, tetap mengikut sertakan. Nah, jadi dari situ kita akan bisa mengevaluasi satuan pendidikan kita itu memiliki kekurangan apa saja. Misalnya di jenjang SD ada satuan pendidikan yang akan mewakilinya, maka karena sekolah tersebut belum memiliki ruang UKS, namun mereka ada memiliki ruang OKS dalam tanda kutip itu ruang lain yang disekat untuk mengikuti lomba UKS ini. Sebenarnya itu tidak memenuhi standar, karena tadi ada standarisasi ukuran maupun sarana prasarana yang ada di dalamnya. Nah, namun karena kita harus mengikut sertakan dan itu sebagai bahan evaluasi ke depan bahwa satuan pendidikan di kecamatan ini belum memiliki ruang UKS. Nah, berkenaan dengan pemenuhan ruang OKS,
Dinas Pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada satu sistem pendataan yang namanya Dapodik. Kalau di Kementerian Agama itu namanya EMIS. Nah, sistem Dapodik Dapodik itu salah satu menu yang akan mengakomodir di setiap satuan pendidikan di semua jenjang itu adalah menu sarana prasarana. Nah, jadi satuan pendidikan itu bisa mengisi data sarana prasarana secara real, secara konkret, dan secara benar. Nah, salah satu contohnya adalah berkenaan dengan ruang sarana prasarana UKS ini. Nah, jadi satuan pendidikan itu berhak mengisi sarana prasarana UKS apabila mereka memang mengisinya belum memiliki, kita isi dengan tidak memiliki. Dan kalau ada, itu ada tingkatan kelayakannya. Apakah ruang tersebut memang layak atau tidak layak, sehingga ada nanti tindak lanjut untuk rehabilitasi atau rehab untuk pembangunan ruang UKS tersebut. Nah, jadi itu. Jadi berkenan dengan pemenuhan ruang UKS, itu bisa melalui dana APBN dengan cara satuan pendidikan mengisi melalui data Dapodik. Cuma harus jujur, kalau misalnya tidak ada, yang ruang disikat tadi kan bukan ruang UKS, adalah ruang lain dalam rangka untuk pemenuhan ruang UKS tadi. Nah, memang ada beberapa satuan pendidikan yang berorientasi ingin sekolahnya itu dikatakan sebagai sekolah maju yang dibuktikan dengan penilaian akreditasi sekolah. Nah, salah satu poin penilaian akreditasi sekolah itu adalah penilaian ruang sarana prasarana UKS. Nah, satuan pendidikan ini berlomba-lomba untuk mengejar grade A, akreditasinya A. Namun pada realitanya satuan pendidikan tersebut belum memiliki ruang OKS. Nah, sehingga itu tadi ada miss antara penilaian akreditasi dengan pemenuhan ruang OKS tadi. Nah, jadi itu kalau mereka ingin mengejar akreditasi, maka ruang OKS yang sebenarnya tidak mereka miliki itu akan eh, dinyatakan oleh sistem Dapodik tadi sebagai sekolah yang memiliki ruang OKS. Nah, jadi itu jadi kita sebenarnya itu mengisi di data Dapodik itu apa adanya, ti- eh, tidak memperhatikan untuk mengejar akreditasi tadi. Nah, itu salah satu pemenuhan untuk ruang sarana prasarana OKS tadi. Kemudian dari dana APBD juga bisa, Bapak dan Ibu sekalian, perlu disampaikan dengan satuan pendidikan. Real dinas pendidikan itu sangat terbatas karena bukan hanya ruang UKS yang kita barangkali yang masih minim, barangkali juga ada kayak ruang belajar, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium dan lain sebagainya itu yang perlu kita penuhi dan merangkul untuk pemenuhan standar minimal pendidikan. Nah, berkenaan dengan itu, melalui dana APBD bisa melalui atau melalui jalur dana Pokran. Nah, jadi satuan pendidikan dan kami kemarin juga ada kebetulan bertemu dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kota Baru dari Komisi 3 berkenaan dengan ini. Barangkali mereka akan bisa memberikan pokran mereka dalam rangka untuk pemenuhan ruang UKS di masing-masing di daerah dapil mereka. Nah, karena ini berkelanjutan berkenaan dengan penilaian UKS dan juga standarisasi dalam rangka pemenuhan sarana prasarana di satuan pendidikan. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian selain ruang UKS yang menjadi fokus untuk penilaian nantinya adalah di pertama itu dari satuan pendidikan dan juga di kecamatan selaku tim penilai UKS-nya mereka harus ada yang mempunyai pelang OKS. Nah, jadi di depan ketika nanti tim penilai datang, yang pertama dilihat itu adalah pelangnya dulu bahwa di situ akan terlihat gambaran bahwa ini ada apa? Ada punya sekretariat OKS di tingkat kecamatan dan juga di tingkat satuan pendidikan di sekolah. Nah, baru nanti kita akan masuk ke dalamnya. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya berkenaan dengan poin-poin apa saja yang menjadi titik penilaian untuk lomba OKS ini.
Nah, kemudian selanjutnya di samping ruang UKS, yang menjadi penilaian itu adalah juga secara komprehensif itu ada penilaian kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan sekolahnya, kemudian lingkungan di apa namanya di sekretariat OKS di kecamatannya juga seperti itu. Dan itu adalah merupakan implementasi perwujudan dari dalam rangka untuk bahwa satuan pendidikan dan juga peserta didik itu sudah memenuhi dan menjaga nilai-nilai kesehatan dan kebersihan di satuan pendidikan. Nah, itu menjadi titik penilaian. Jadi selain ruang KS, kemudian juga ada toilet tadi, standarisasinya dengan jumlah atau rasio jumlah siswa laki-laki dengan toiletnya itu adalah 1:40 dan untuk perempuan 1:25. Nah, nanti kita bisa menghitung masing-masing jumlah peserta didik kita laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, sehingga kita akan menemukan rasio dari pemenuhan untuk ruang WC atau toilet atau jamban tadi. Yang kemudian yang juga menjadi titik penilaian itu adalah kantin. Nah, kantin juga menjadi fokus tempat penilaian. Nah, kemudian di kantin itu akan dilihat makanan yang dijual apa saja. Nah, makanannya. Kemudian kemasan makanan itu juga menjadi penilaian. Biasanya yang ramah lingkungan itu yang jadi eh, poin, menambah poin untuk penilaian di dalam rangka untuk lomba UKS ini. Makanan yang kemasannya dari plastik, kemudian dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dari daun-daun itu akan mempunyai penilaian yang berbeda, Bapak dan Ibu. Kemudian bahan-bahan makanannya itu terdiri dari apa saja? Apakah itu akan mempengaruhi dalam rangka untuk kesehatan siswa, perkembangan dan pertumbuhan siswa itu juga menjadi penilaian dalam eh, lomba UKS. Nah, Bapak dan Ibu semua, barangkali ini saja dulu dalam eh, kesempatan yang baik ini yang bisa kami sampaikan. Dan tadi sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Arya, kemudian Pak Asisten juga dari Pak Jajin dari Kementerian Agama berkenan dengan penilaian lomba UKS ini. Dan nanti kita barangkali ada hal-hal yang bisa kita diskusikan kembali. Mudah-mudahan nanti penilaian terbaik bagi kecamatan kita dan satuan pendidikan kita dalam mengikuti lomba bila kekurangan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apri atas penjelasannya. Pak Jajin ada tambahan, Pak Nur Jajin? Cukup Pak Asisten, kayaknya lengkap deh. Nanti selanjutnya Oke. biar masing-masing sekolah untuk berkoordinasi dan berkonsultasi di tingkat masing-masing. Oke, cukup Pak Asisten. Oke. Jadi tadi sudah lengkap mungkin disampaikan Pak Apri tadi lah. Jadi kalau memang ada kekurangan, ah, silakan sekolah tetap ikut, namun sudah memberi catatan, catatan terhadap apa-apa yang menjadi kekurangan dari sekolah sehat tersebut. Nah, kemudian sebagaimana juga sampaikan tadi agar tim UKS kecamatan melaksanakan penilaian mandiri. Nah, jadi bisa merekap apa-apa yang menjadi kekurangan dalam rangka menuju sekolah sehat gitu. Untuk panduan penilaian itu ada di masing-masing puskesmas. Nah, kami harapkan peran aktif dari puskesmas nih, petugas puskesmas untuk bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi penilaian. Nah, kemudian camat ya dari kecamatan ya mau tidak mau ini melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka Kita pembinaan tersebut. mengkirakan file Jadi nih. berbagi peran lah, berbagi Ini tugas. ya, Nah, itu. berbagi file nih, benar. Eh, Masih ada lagi pertanyaan kah? Kalau ada ini kita beri kesempatan lagi terakhir mungkin. Kalau ada hal mungkin yang masih perlu didiskusikan. Izin Pak bertanya dari Pulau Sebuku. Ya, silakan. Dari Puskesmas Pulau Sebuku lah. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat ya. Yang ingin kami tanyakan Pak yang berkaitan dengan tingkat sekolah.
Di tempat kami nih Pak yang kayaknya bisa mengikuti itu hanya SD, pun masih banyak kekurangannya. Tapi kami berusaha sama puskesmas dan desa serta dunia usaha nanti apa yang masih ada kekurangannya. Kalau semuanya TK, SMP, SMA itu fasilitasnya sangat jauh Pak dari apa yang diharapkan. Jadi kelengkapannya itu ya belum memenuhi syarat lah. Jadi kami mungkin bisanya cuma SD aja. Apakah bisa cuma SD aja yang ikut Pak? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih. Eh, Kami langsung jawab mungkin lah. Jadi ulun harapkan nih setiap kecamatan mengikuti semua tingkatan. SD dari TK, SD, SMP, SMA. Kecuali untuk tingkat SMA yang sudah dapat juara gitu nah. Tapi kalau SMA yang belum dapat juara itu tidak perlu gitu kan. Kadang mungkin SMA cuma satu, SMK-nya beda lagi kan. Nah, jadi tapi semuanya mengikuti dari tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian pian jangan khawatir, kami pakai kerepotan apa segala macam. Pian cukup gitu kan, cukup menilai mandiri, sampaikan penilaiannya, sampaikan penilaian mandiri pian. Oh kami kurang WC-nya, oh kami kurang ruang OKS-nya, kayak kami ke dokter dokter kecilnya misalnya, kami ke tenaga apa namanya petugas kesehatannya. Kami kan akan menilai. Nanti yang kami kunjungi itu adalah enam sekolah saja yang menurut kami mungkin layak dikunjungi karena dari profil yang Pian sampaikan. Nah, jadi jangan kada repot juga kami kalau Pian memang di Kecamatan Pian itu, tapi Pian melaksanakan menunjuk sudah sekolah mana yang menjadi ini dan laksanakan penilaian mandiri itu mungkin. Itulah Pak Camat lah. Jadi tetap juga pian usulkan, namun pian nilai kekurangannya apa gitu. Jadi jangan khawatir gitu nah. Kan kadang-kadang terus mohon maaf nih. Kadang-kadang kan kalau ditunjuk dinilainya lo merepoti gitu nah. Karena jangan sampai nih anu pajar, udah ada beberapa sekolah yang berkeinginan dinilai. Anu pajar, kami kada dusukan camat, kami kada pencamat kada setuju nah, jangan sampai ada kesan seperti itulah. Ada lagi pertanyaan Inggi, dari yang lain? Inggi, terima kasih Bapak. Izin menambahkan Tanya. untuk bertanya kembali. Itu kan tadi ada penilaian dari kecamatannya, sekolah mana aja yang mengikuti lomba UKS. Nah, nanti ya terus masing-masing strata TK, SD, SMP, SMA itu sudah kita pilih salah satunya. Ya. Nah, itu nanti waktu perlombaan atau Zoom tingkat kabupaten, berarti setiap strata itu mengikuti lomba Zoom itu untuk melampirkan juga gitu, Pak? Ya, melampirkan profilnya. Ya. Nah, jadi berarti pian semua kirimkan datanya, pian ya, lengkapi Pak? profilnya, lawan nang penilaian mandiri yang pian laksanakan. Nah, itu. Terima kasih Pak. Ya. Izin kamu tanya lagi Pak. Mungkin kami di lapangan nih Pak perlu bantuan sedikit terkait apakah sudah ada Pak surat dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah, karena kayak kemarin kami survei saja tuh ibaratnya tuh bahasanya tuh kayak dari sekolah tuh belum tahu Pak, seolah-olah ini nih kayak dari Dinas Kesehatan saja kayak gitu nah Pak. Jadi kami ini kurang ada penguatan dari Dinas Pendidikannya Pak. Belum ada surat. Belum ada surat pemberitahuan ke sekolah. Ada lagi? Itu kan ada camat. Camat itu penguasa di kecamatan. Jadi makanya Pak Camat lah, waktu pian rapat koordinasi itu undang semua kepala sekolah. TK, SD, SMP, SMA undang semua. Sampaikan yang terkait surat sekda hasil rapat kita ini bahwa kita ini akan dilaksanakan lomba UKS tingkat kecamatan.
Nah, jadi kami akan dari tingkat kabupaten, dari ke kecamatan akan menilai mana yang layak untuk kami usulkan sebagai pemenang di tingkat kecamatan untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten. Kayak itu. Jadi kada mesti harus kami Pak ya kada tahu nih sekolahnya. Ya kalau kada pin undang kada tahu. Selamat menerima Pak Wakil. Dilanjutkan Pak Ria. Inggih, terima kasih Pak Asisten. Yang terakhir tadilah menanggapi dulu kawan-kawan puskesmas. Di sini memang fungsinya kerjasama di kecamatan. Pian ada Linsek ada, ya kalau Lokmin ada, bisa pian sampaikan di situ karena surat kami ini biasanya kan sekretariat itu menyurati kecamatan lawan puskesmas. Kayak itu kan, kadang menyurati per sekolah semua kadang. Lain kalau kita di dinas kesehatan kita punya perpanjangan tangan pian-pian di puskesmas. Nah, Diknas setahu ulun ada lagi lah. Jadi jar bujur jar Pak minggu tadi maksimalkan itu tadi yang pertemuan pian di kecamatan tadi untuk menyampaikan hal-hal yang telah disampaikan oleh kabupaten, bukan kada bersurat, ini ada suratnya. Lomba ini ada suratnya. Kegiatan-kegiatan UKS-nya ada suratnya, tapi gugurnya memang kada ke sekolah-sekolah. Gugurnya itu ke kecamatan, ke camat isi suratnya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian sebuku tadi ulun menanggapi rasanya itu kemarin sudah disampaikan sama seperti Pak Asisten tadi. Kalau menunggu siap akhirnya kada umpat-umpat. Lain kasusnya kalau Pak Minggu tadi memang ada satu aja sekolahnya di situ dan sudah menang ya memang kada berumpat lagi. Maksud kami mengadakan ini sekalian, ini kan Zoom dulu lah. Kami kan minta pian menyiapkan secara data aja dulu, secara profil yang disampaikan nanti lewat Zoom oleh kepala sekolahnya masing-masing berdasar tingkatan. Harapan kami, misalnya karena kami membagi beberapa segmen atau beberapa hari, tolong karena diumpati, biarpun kadang kena hari atau giliran pian. Nah itu tadi gunanya bisa melihat kayak apa gerang ampun orang yang kan pian karena bisa melihat tuh yang bagus lawan artinya yang sudah pian anggap oh ini sudah maksimal sekolahnya bisa pian melihat dan mencontoh. Nah itu salah satu kita mengadakan kegiatan ini di samping jar Pak Jajin tadi misalnya kalau lewat Serongga Pianak Siga silahkan. Di samping bisa pian melihat Google, melihat apa kayak apa inovasi-inovasi orang bisa membantu. Tapi dengan adanya lomba ini, itu pengalaman kami lah. Kan kita di UKS ini tahun ini aja kada bergandengan. Biasanya kita gandeng dengan Posyandu, dengan PHBS. Teman-teman itu mengambil inovasi atau ide-idenya itu justru dari Zoom ini. Kan kelihatan bisa melihat kayak apa sekolah yang lain. Ulun sekedar bercerita, informasi lawan pian sharing, di satu kecamatan ketika kami mengadakan lomba Zoom Posyandu, di kecamatan itu seluruh Posyandu mereka undang untuk berhadir mengikuti Zoom supaya bisa melihat kayak apa nih menampilkan kecamatan ini. Amun masing-masing kecamatan pasti merasa ini sudah paling bagus. Tapi begitu melihat kecamatan yang lain kan bisa kita mengoreksi di mana kekurangan kita. Itu yang kami harapkan. Jadi kemarin itu mereka hadirkan seluruh kader ketua-ketua Posyandu atau perwakilan Posyandu yang lain yang di kecamatan itu supaya mengikuti Zoom juga. Ini kan kesempatan pian bisa melihat kayak apa sekolah lain, kayak apa SD yang lain, kayak apa TK yang lain, kayak apa SMP yang lain, supaya pian ada bayangan, ada gambaran hendak diapai juga sekolah pian ini tadi. Nah itu harapan kami meminta pian semampunya seadanya umpat aja dulu. Minimal itu tadi supaya mohon izin benar, mohon ampun benar supaya kawa tampil dulu. Tampil dulu, tahu di mana kekurangan kita, tahu di mana kelemahan kita supaya untuk dapat ke depan diperbaiki. Itu sebenarnya tujuan kita mengadakan seleksi ini. Tadi kan terbuka, nah karena kita ada Zoom ini, alhamdulillah benar ada tim-tim ternyata dari bisa cari SR dari perusahaan, ternyata bisa dari
anggota dewan, dana resisnya, dana popkamnya, kan bisa ada. Kalau Karda ini kan pian kada tahu tuh, ternyata kena tahu hal-hal yang demikian. Itu salah satu harapan kami kita mengadakan seleksi ini lah. Jadi kalau kami siapnya ini aja harapan kami kalau memang ada sekolah itu umpatakan minimal ulun sangat setuju arahan dari Pak Asisten kami sama juga waktu posyandu kemarin. Jadi karena paling kali kita ada melihat peningkatan dari yang ikut lomba ini nah. Mereka tahun ini ikut lomba, tahun depannya ada karena peningkatannya. Kan paling kadangnya ada penyempurnaan-penyempurnaan ketika hendak mengikuti lomba, ada persiapan-persiapan berusaha untuk memenuhi kriteria. Itu kan sudah suatu proses artinya ke arah langkah yang lebih baik lagi untuk UKS di sekolah ini daripada pian kada mau umpatakan, ya tetap aja jadi artinya di situ-situ aja ini. Kalau pian mau umpatakan, otomatisnya berusaha memperbaiki sekolahnya semampu mereka dulu kita lihat. Karena melihat sekolah-sekolahnya ini ada ide, karena ada membuka wawasan, membuka wacana untuk kemananya, minta kerjasama dan bantuan. Itu sebenarnya tujuan harapan kita untuk melaksanakan seleksi ini. Mungkin itu tambahan dari ulun, silahkan lain. Di Buan Bapeda rasanya ada juga di dalam ruang Zoom ini, Pak Asisten, mohon izin. Siapa Pak Arya? Siapa Pak Arya? Bapeda ada nggak di ruang Zoom ini? Siapa tahu ya. ada yang ini ditambahkan dari Bapeda. Dari Bapeda ada? Mungkin bisa menambahkan tim UKS Kabupaten dari Bapeda. Ya Pak. Silakan Bu, kalau nambahkan Bu Rini. Mungkin ulun sepakat sama Pak Arya tadi Pak, yang terkait untuk penilaian UKS di kecamatan. Untuk kecamatan yang misalnya belum belum pernah mengikuti, agar tetap mengikuti aja. Jadi untuk melakukan penilaian mandiri sendiri aja Pak. Jadi tahu apa-apa kekurangannya setelah melaksanakan penilaian mandiri. Itu aja Pak. Mungkin itu aja Pak tambahan ulun Pak. Halo, Pak. Inggih Bu, izin. Kalau berdas ulun, mohon maaf, Menyelah. Dari hasil rapat UKS kita kemarin untuk Baperinda ini, rasanya usulan kita kemarin yang menjadi salah satu kendala kita di lapangan adalah buku rapor kesehatan siswa. Ya. Nah, jadi kemarin tuh kalau kada salah mudah-mudahan Bu Buan Pian bisa membantu memfasilitasi supaya itu teranggarkan. Atau misalnya kalau kada sekolah, paling kada ada dulu lah kalau kada kawas semuaan, bisa dari dana sekolahnya tadi, dari bosnya atau dari mana. Harapan kami kita hasil rapat kemarin memang ada nanti penganggarannya ya Pak. Nah, campur tangan artinya bantuan dari bebuhan pian-pian untuk masalah rapor kesehatan siswa ini tadi Bu. Oh iya, ya Pak. Karena ada semuaan sekolah ada buku ini, sedangkan ini kan salah satu indikator kesehatan kita yang harus kita feedback. Artinya kemarin tanggal 21 Januari itu menjadi catatan kita untuk Baperinda. Ini mungkin itu tambahan. Ini siap. Oke, terima kasih. Diem. Oke. Ada lagi mungkin tambahan atau pertanyaan? Izin Pak. Dari Mas Budi Pak, atau Taufik dari Puskes Mas Budi mau bertanya nih Pak. Ya silakan. Masalah profil sekolah itu Pak, ditujukan yang membikinnya sekolah atau kami petugas UKS yang dari Puskesmas itu Pak. Ya itu aja yang saya tanyakan Pak, terima kasih.
Ya. Itu. Baik, masih mungkin sedikit jawab lah sebelum dijawab Pak Arya lah. Idealnya untuk yang profil sekolah itu diisi oleh sekolah masing-masing. Nah, saat saat penilaian di tingkat kecamatan, ya kan, saat penilaian tingkat kecamatan. Tapi kalau sudah memasukkan untuk penilaian kabupaten, nah itu lengkapi dengan tim UKS kecamatan. Jadi profil sekolah yang sudah diolah sekolah, ayo silakan tim UKS kecamatan yang menambahkan apa-apa yang bisa ditambahkan untuk dilengkapi atau supaya hasilnya lebih bagus gitu. Disitulah bentuk pembinaan pian, pembinaan buat tim UKS kecamatan. Nah itu, siapa tahu misalnya anggaplah eh, sekolah itu lupa menyampaikan di profil itu kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, nanti pas buan pian sudah menilai itu yang sudah pian tunjuk sekolahnya, baru pian tambahkan. Oh kegiatannya ini segala macam. Mungkin mereka ada kelupaan. Silakan Pak Ria kalau ada tambahan. Ya, terima kasih Pak Asisten. Ini pada prinsipnya sama jar Pak Minggu tadi lah. Eh, Kadang mungkin ini kan sudah mewakili kecamatan. Kadang mungkin puskesmas saja menggawi, kadang mungkin sekolah aja menggawi, kadang mungkin bukan kecamatan aja menggawi. Karena ini kan tampil sudah senama kecamatan, Pian. Paling kada, Pian ada kerjasama untuk kayak apa? Karena ini menampilkan kan waktu Zoom kan, jangan dibebankan ke sekolah aja, jangan dibebankan ke puskesmas aja, tapi ada koreksi-koreksi tambahan dari Puan. Pian duduk bersama dulu sebelum tampil, lah. Ini untuk penampilan dulu, Pian. Apa yang hendak Pian slide yang akan Pian sampaikan? Nah, ini. Kalau perlu sebelum tampil itu Pian ada waktu khusus dilajari dulu. Ini menyampaikan uji coba dulu, lah. Uji coba. Kalau kami biasanya kayak itu untuk tingkat kabupaten tampilkan dulu ini kayak seolah-olah karena menghadapi untuk Zoom di kabupaten. Itu yang pertama. Untuk profil ini Pian harus kerjasama. Pak asisten tadi, kan ada penilaian mandiri Pian di situ. Yang akan Pian lampirkan di profil. Profil ini nanti harapan kami itu dikumpulkan seluruh peserta itu yang menjadi bahan evaluasi kabupaten nanti dikoordinir oleh teman-teman di Kesra. Di situ kan ya yang kita kena mengetahui tadi kurangnya di mana tadi dari profil itu kena. Jadi yang pian perlu persiapkan profil itu tadi yang akan dikumpulkan nanti ke panitia. Kemudian untuk pian Zoom itu tadi bisa diambil sebagian dari profil itu tadi pian tayangkan ulah PPT-nya dan dilajari Bu kepala sekolahnya. Jadi yang tampil ini jangan buat menyampaikan, jangan buat puskesmas. Harapan kami kepala sekolahnya masing-masing atau perwakilan dari sekolahnya. Supaya karena kalau inya menang, inya terlatih karena di provinsi kayak itu juga Zoom juga. Lah, jadi kerjasama Buan Pian ini lah dengan sekolah dengan yang tim kecamatan UKS kecamatan tadi untuk menggodok apa yang akan disampaikan pada waktu Zoom dan menyusun profil ini tadi. Lah, dengan yang analisis penilaian mandiri beban pian supaya itu jadi bahan kita di kabupaten bahwa ya yang kayak jar pajaki tadi oh ternyata kami di Sebuku belum ini dari profil itu kena tanggungnya ini profil karena menunggu harus standar hanya pian bisa umpat tadi sama seadanya dulu wadah pian ulahkan profilnya seadanya memang sekenyataannya dulu itu sebagai bahan evaluasi kita. Inggih. Jadi karena kalau memang ada arahan dari misalnya perusahaan di wadah pian atau dana CSR tadi atau dana dari DPR tadi, pian sudah diisi database-nya. Ini yang prioritas yang harus dibenahi dulu. Nah, itu harapan kami dari profil tadilah. Inggihlah dari Pudilah, terima kasih. Ya, makasih. Ada lagi? Cukup jelas mungkin dari Pudila? Oke, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin sebelum kita akhiri?
Oke, kalau kalau ada lagi kita tutup saja rapat pada hari ini, Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Pian. Sebelum menutup, ada yang disampaikan oleh Pak Arya atau Pak Nurjajin atau Pak Apri sebelum kita tutup, silakan. Oke, izin, izin Pak Minggu. Yes. Oke, izin Silakan Pak Pak Apri. Asisten. Oke, terima kasih. Barangkali ini untuk menambahkan saja Pak dan mereview apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan dari pihak Puskesmas maupun dari pihak kecamatan. Dan juga ini sebagai saran juga Pak. Pertama barangkali untuk sebelum kita melakukan penilaian nanti di tingkat kecamatan, jadi ada semacam kesepakatan atau komitmen bersama bahwa kegiatan kita pada hari ini nanti agar seluruh kecamatan itu akan mengikut sertakan seluruh satuan pendidikan di semua jenjangnya. Itu sekedar saran, Pak. Jadi ada kesepakatan dan komitmen bersama bahwa seluruh kecamatan itu akan mengikut sertakan seluruh satuan pendidikan di semua jenjangnya atau mengikuti kegiatan lomba Ya, ini. Nah, ya, oke. hal ini barangkali nanti ke depannya akan berkenaan dengan apa namanya sebagai bahan evaluasi kita juga, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru, nah, berkenaan dengan pertanyaan pemenuhan dalam rangka untuk sarana prasarana ruang UKS tadi. Ya, Nah, jadi nanti kita akan mengevaluasi dari jenjang mana saja yang ikut serta namun belum memiliki ruang UKS yang representatif atau standar sesuai dengan standar pelayanan pendidikan. Kemudian selanjutnya tadi juga ada pertanyaan dari rekan-rekan dari kecamatan berkenaan dengan penghargaan atau reward. Nah, ini bagus sekali. Jadi agar nantinya setiap peserta di luar yang pemenang bisa diberikan penghargaan atau reward tadi berupa ya semacam sertifikat ataupun surat atau piagam penghargaan sebagai peserta lomba OKS di jenjang apa kan di tahun berapa itu. Apa namanya? Penghargaan dan kebanggaan tersendiri bagi siswa pendidikan. Walaupun belum mendapatkan juara, namun ya, mereka pernah mengikuti program ya, tersebut dan itu barangkali ya, bisa piagam. diimbaskan ke sekolah-sekolah lain yang ada di sana kan, nggih, di kecamatannya tersebut. Cukup Pak Apri. Dan nggih, Nah, dan terakhir Pak, ini kami juga dari tim pembina kabupaten bagi rekan-rekan yang ingin nantinya eh, menambah referensi atau pengetahuan kita berkenaan dengan sekolah sehat atau madrasah sehat ini nanti kami bersedia untuk memberikan file yang kami dapatkan juga nih oke. dari berbagai Baik. sumber Ya. di dunia maya ini. Nggih. Jadi sebenarnya kita mudah saja mencari bahan-bahan atau referensi, tinggal nantinya kita bagaimana untuk membedah isi daripada referensi tersebut dan mengimplementasikan di apa di sekolah-sekolah yang akan menjadi binaan kita. Demikian Pak yang bisa ulun tambahkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Apri. Sebelum dinas kesehatan, kita bisa foto bersama dulu kan? Nah, ini tadi kita Silakan buka dimana buat kameranya. foto bersama tadi. Buka Pak kamera Bu Astro masing-masing. Buan Nah, Kesra tadi minta anu kan. kita foto bersama. Ya, Nah, ulun bagian kiri kanan kasih. di bagian kasar masih ada Ya, yang belum anu nih kelihatannya. beda. Bersama Sampang. Oh ya. Ayo sini kiri kanan. Cobalah. Sini juga kiri kanan. Pak Hendrik, Satu, foto aja dua, bersama ya. 3. Kemudian Puskesmas Sungai Kupang. Ya Pak Reno Norabdin 2 kah akunnya? 1, 2. Ya. Sekali lagi yang ketiga. 1, 2. Oke. Ada apa-apa lah, nggak ada muncul muhanya kan. Mungkin lagi masih
mungkin masih belum dandan, jadi mungkin muncul nih Bu Robiah dari Westin, dari mungkin masih belum dandan. Silakan Pak Arya, statement terakhir Pak Arya, belum ditutup. Sudah, terima kasih atas pas izin kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang telah kita sampaikan atau kita sepakati tadi secepatnya dapat kita realisasikan dan berjalan lancar. Itu aja, terima kasih Bapak Ibu yang telah berhadir di ruang Zoom, terutama Pak Asisten yang sudah sangat membantu memfasilitasi kita untuk kegiatan UKS pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Oke, Pak Haji Nur Jajin dari Kemenak, mungkin ada penyampaian? Cukup, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan cepat kita tindak lanjuti dan teman-teman di satuan pendidikan dan di kecamatan untuk menyiapkan penilaian lomba UKS ini. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya yang pertama bahwa semua kecamatan agar mengikuti seluruh jenjang sekolah dalam rangka lomba UKS sehat di tingkat kabupaten, baik dari TK, SD maupun SD, SMP, SLTA, kecuali sekolah yang memang sudah menjadi juara. Kemudian bagi kecamatan, tim UKS kecamatan yang belum melaksanakan penilaian atau belum menetapkan pemenang lomba sekolah sehat tingkat kecamatan, silakan laksanakan. Bagi yang sudah melaksanakan penetapan pemenang lomba sekolah sehat tingkat kecamatan, silakan laksanakan pembinaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil rapat ini, bahwa kita akan melaksanakan tim UKS Kabupaten akan melaksanakan penilaian nanti di awal Mei sampai dengan akhir Mei untuk yang tingkat kabupaten. Nah, jadi kami harapkan sebelumnya di bulan April seluruh kecamatan sudah menyampaikan hasil penilaian sekolah sehat tingkat kecamatan dari semua jenjang. Bulan April lah, nanti kita akan sampaikan surat secara resmi. Kami akan melaksanakan penilaian tingkat kabupaten di bulan Mei, yang nanti akhirnya akan diumumkan di bulan 1 Juni bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Kota Baru yang ke-75. Terkait itu, dari penilaian nanti kami akan berkunjung kami akan berkunjung ke 6 lokasi kecamatan yang memang menjadi prioritas untuk kami kunjungi dalam rangka lomba UKS tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya, makasih. Rekaman ini nanti kami rekam, nanti akan kami share ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa dipelajari dan dipahami bersama. Demikian, atas segala perhatian dan kehadirannya di ruang Zoom kami ucapkan terima kasih. Kalau yang ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pada kesempatan ini juga kami menyampaikan selamat berpuasa di bulan Ramadan, dan juga pada kesempatan ini menjelang liburan karena tanggal 28 Maret kita sudah libur sampai tanggal 8 lah. Tanggal 8 itu masuk kah? 8 masuk. 8 masuk sampai tanggal 7 lah, sampai tanggal 7 Maret. 7 April. 7 April. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga kebersamaan kita selama ini membawa keberkahan dan amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih Kepulauan pamit. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tim UKS Kabupaten bertahan sebentar.
Tim UKS Kabupaten bertahan. Yang kecamatan silakan live. Yang UKS Kabupaten bertahan sebentar. Izin keluar ke lubang hulu. Ya, Assalamualaikum. silakan. Salam. Lumayan banyak yang hadir ya. 76 kan tadi? Ini 70 lebih tadi Pak. Banyak. 76 ya. 60-an yang Sekitar hadir. itu. Oke. Hah? 60-an. 76 tadi. 70. 70. Ya. Nah, ini kelihatan. Ini UKS Kabupaten bertahan sebentar. Yang tim kecamatan silakan live. Pak, masalah. Paksa Pak. Ayo lu. Allah. Oh, berhasil. Minion ini kan. Nah, Tuh lampu di masalah isinya Bu Ar. Aries Hotel. Aries Hotel nah. Ini yang di anu kah? Yang di anu tuh kah? Yang di Amako tuh kah? Di dalam enggak Allah. Tahu.